Video praktik pembelajaran daring oleh Pujayanti, siklus 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Sehat. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan lihat daftar hadirnya dulu. Tolong kalian isi juga yang ada di classroom, daftar hadirnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menyemangati untuk memulai pembelajaran kita, Ibu pengen melakukan ice breaking terlebih dahulu. Gerakan kepalanya, putar-putar kepalanya. Iya, terus. Kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menyamakan persepsi nih mengenai praktikum yang telah kalian lakukan. Kalian juga mampu menyimpulkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan di rumah. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti nih ya, Ibu akan pilih nih siapa yang mempresentasikan hasilnya. Kemudian peserta didik yang lain harus menanggapi apakah sama atau ada yang berbeda. Sudah siap semuanya? Siap, Siap. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu, hasil dari praktikum yang sudah kelompok saya lakukan. Pertama ada dari rumusan masalahnya. Masalah pertama, apa saja zat yang menyusun tulang sehingga tulang menjadi kaku? Kemudian yang kedua, apakah tulang pada mangkuk yang berisi cuka akan menjadi elastis? Kemudian bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, kita hanya membutuhkan 2 buah tulang paha ayam, kemudian ada cuka, kemudian ada air biasa. Hasil pengamatannya, yang pertama dari kekerasannya. Untuk tulang yang direndam di air biasa, ia masih tetap keras. Kalau yang di cuka, tulang yang direndam di cuka itu setelah 2-3 hari, dia menjadi agak lentur. Kemudian untuk warna bagian dalam tulang, pertamanya kan keduanya merah tuh. Kalau misalkan sudah didiamkan, dicelupkan di cuka, nanti dia warnanya jadi berubah. Jadi warnanya agak coklat. Terus kalau yang di air masih tetap merah. Kalau tekstur, cuka sama air sebelumnya licin, terus pas dia udah direndam, yang di cuka menjadi kesat gitu. Jadi tulang yang direndam di cuka sama yang di air tuh memiliki perbedaan dari kekerasan, kelenturan, warna bagian dalam dan luarnya, kemudian juga teksturnya. Oke, kan ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oh, Wisdan, boleh. Ya, silakan Wisdan. Rumusan masalah pada praktikum ini adalah pertama, apa yang terjadi pada tulang yang dicelupkan ke cuka. Kedua, apa yang menyebabkan tulang mengalami perubahan setelah dicelupkan ke cuka. Hipotesis, tulang yang dicelupkan ke air cuka akan menjadi lentur dan rapuh dikarenakan cuka akan membuat kalsium pada tulang keluar, membentuk endapan di larutan cuka dan larut. Alat dan bahan yang diperlukan, alatnya 2 buah gelas, pisau, gunting, alas atau nampan. Bahannya tulang paha ayam bagian bawah yang masih mentah. Dan ada air, 1 botol cuka, label atau kertas. Prosedur percobaannya. Pertama, kita pisahkan tulang paha ayam dari daging yang masih melekat. Kemudian amati kekerasan, kelenturan, dan warna tulang tersebut. Di gelas A dengan air biasa, sedangkan gelas B diisi dengan air cuka. Masukkan 1 tulang paha ayam ke dalam gelas A dan 1 tulang paha ayam ke dalam gelas B. Kemudian diamkan selama 3 hari. Angkat tulang dan taruh pada alas yang sudah disediakan. Nah, ini tabel eksperimennya. Kekerasan sebelum tulang dimasukkan, cuka dan air biasa itu keras tulangnya. Kemudian setelah tulangnya dimasukkan ke dalam air cuka, tulang tersebut menjadi lunak. Kalau yang air biasa tetap keras. Terus kelenturannya. Pas kita masukin ke air cuka setelah 3 hari, tulangnya jadi lentur. Kalau
yang air masih kaku. Kemudian warna bagian dalam tulang. Bagian dalam tadi setelah dimasukkan ke cuka, warnanya tetap merah. Tekstur permukaan tulang sebelum direndam licin dua-duanya. Terus setelah dimasukkan ke cuka jadi kesat. Terus setelah dimasukkan ke air jadi licin. Ibu pengen tanya ya, kemungkinan lama-kelamaan si tulang kalau direndam menggunakan cuka akan hancur atau tidak? Hancur. Akan hancur ya, karena cuka tadi bersifat yang namanya korosif yang membuat tulang tadi menjadi hancur ya. Bagus sekali. Mungkin ada yang mau share screen tentang jawaban tentang tugas dan pertanyaan, silahkan. Saya, Bu. Silahkan Fadil. Kan fungsi perendaman dengan menggunakan cuka. Asam klorida atau HCl pada cuka berfungsi sebagai mineral yang menyebabkan zat kapur CaCO3 yang ada di dalam tulang keluar, sehingga kalsium dalam tulang bereaksi dengan cuka serta membentuk endapan kalsium di dalam larutan cuka. Pertanyaan berikutnya, mengapa tulang yang direndam dengan cuka lebih lentur dan rapuh? Karena kandungan kalsium atau Ca yang membuat tulang itu keras keluar dan bereaksi dengan asam klorida pada cuka atau HCl. Reaksi tersebut adalah reaksi asam basa. Kalau misalnya bisa kita lihat di rendaman cuka itu ada endapan warna hitam kecoklatan gitu, nah itu sebenarnya adalah hasil reaksi dari CaCO3 plus HCl membentuk CaCl2. Dan gimana H2O plus CO2-nya? H2O plus CO2-nya itu berbentuk gelembung-gelembung. Jadi gelembung-gelembung yang ada di pinggiran wadah itu sebenarnya itu adalah wujud dari H2O plus CO2-nya. Jadi penyusun utama tulang sehingga tulang tersebut menjadi keras adalah kalsium. Karena kalsiumnya yang tadi bereaksi dengan asam kloridanya. Terima kasih Fadil. Bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaannya menjawab semua rumusan-rumusan masalah tadi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat tulang yang direndam dengan cuka menjadi lentur? Bahwa adanya reaksi antara asam cuka dengan kalsium yang ada di dalam tulang. Ini Ada yang saya mau mau nanya. ditanyakan? Oke, Rafli, boleh Rafli. Kenapa Rafli? Apa ukuran tulang itu mempengaruhi waktu pengeroposan? Saya mau jawab, Bu. Mungkin aja itu mempengaruhi karena kan kalau misalnya tulangnya lebih besar, otomatis matriks yang ada di tulang tuh lebih banyak dan lebih padat kan. Jadi mungkin untuk reaksinya bakalan memakan waktu lebih lama. Ya, jadi besar kecilnya tulang itu juga mempengaruhi lama perendaman agar tulang tersebut menjadi lentur. Berarti kalau bisa ukuran tulang sama banyaknya cuka atau air itu harus seimbang gitu ya, Bu? Iya, betul sekali Rizdan. Ini yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Baik. Kalau cukup sekarang, siapa yang mau menyimpulkan? Tulang yang direndam pada cuka akan mengalami perubahan warna, bentuk sedikit lebih lentur sehingga mudah dibengkokkan. Karena adanya kalsium fosfat dan asam cuka yang bereaksi sehingga kalsium keluar dari tulang dan menyebabkan tulang menjadi lunak. Berbeda dengan tulang yang direndam di dalam air biasa, teksturnya tetap keras. Asam cukanya juga sangat berpengaruh terhadap tulang karena dapat menyebabkan tulang kehilangan zat kapur. Ya, terima kasih Nilu telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bagus sekali ya. Mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Dari yang praktikum, terus sama yang diskusi sekarang nambah wawasan jadi lebih tahu gitu kalau kayak gitu. Terus sama yang praktikum, jadi tahu tulang keras tuh bisa jadi kayak gitu setelah direndam air cuka. Iya. Makasih Nindi. Saya cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, kalian berselancar di Portalik untuk mengerjakan soal evaluasinya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yaitu tentang sistem peredaran darah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ini adalah hasil evaluasi siklus ketiga. Terjadi peningkatan dari siklus 2 ke siklus 3.